Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusim Mutawali dengan NIM akhir 049. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemrograman web, yaitu HTML. Langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama kita buka dulu. Buka dulu software Laragon. Karena kita akan menjalankan web kita melalui software Laragon ini. Kita klik Start All, kemudian kita klik kanan, kemudian kita buat file dulu di di file Laragon di directory www. Kita buat semisal eh, modul 2 gitu. Kemudian kita klik masuk ke dalamnya, kemudian kita copy directory lokasi dari modul 2 ini, kemudian kita akan masuk ke VS Code terlebih dahulu. Setelah tampilannya seperti ini, kita ke terminal, new terminal, kita masuk ke directory modul 2 tadi, cd, kemudian go. Jadi silang dulu. Kemudian di bagian sini kita langsung saja membuat file HTML kita. Semisal praktikum 2. Praktikum 2 .html. Kita buat template-nya. Tab. Untuk judulnya mungkin kita bisa ganti dengan praktikum 2 gitu saja. Kemudian kita yang pertama yaitu heading dengan sintak HTML yaitu H1. H1 ini bisa membuat tampilan dari sebuah teks itu menjadi besar. Ada tingkatannya masing-masing mulai H1 sampai H6. Semakin tinggi angkanya, misal H1, H2, H3, H4 sampai H6, maka eh, ukuran dari sebuah teks itu akan semakin kecil. Sebagai contoh kita mulai dulu dengan H1. Ini adalah H1. Dan kita buat H2. Ini adalah H2. Kemudian kita jalankan di super Laragon tadi. Kita menuju ke Laragon, klik kanan, kemudian www, ekspor dulu. Ya, karena kita sudah membuat di file Laragon www dan modul 2 ini, maka ini otomatis akan sudah muncul modul 2. Kita klik, kemudian kita pilih yang file HTML yang telah kita buat tadi. Maka akan otomatis di-run ataupun dijalankan di browser kita melalui Laragon tadi. Ini adalah H1 dan H2. Kita lanjutkan dulu sampai H0. H3. Ini adalah H3. Kemudian H4. Ini adalah H4. Kemudian ini adalah H5. Sampai H6. Kemudian kita lihat lagi, kita refresh. Nah, seperti ini. Semakin tinggi angka dari misal H1, H2, H3, maka semakin kecil. Biasanya seorang web developer eh, membuat judul ataupun heading dari sebuah website itu menggunakan H1 yang paling umum digunakan. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke materi paragraf. Paragraf sendiri memiliki sintak ataupun teks dalam HTML yaitu P. Paragraf ini mampu memberikan sebuah teks yang akan merender teks tersebut sesuai dengan barisnya masing-masing. Langsung saja kita mulai dengan membuat filenya dulu. Mungkin paragraf saja. HTML. Kita buat dulu template-nya. Judulnya kita ganti paragraf. Oke. Ini memiliki sintak ataupun tag P.
Mungkin ini bisa dinamai dengan ini adalah baris satu, kemudian kita buat lagi, ini adalah baris dua, kita buat lagi mungkin sampai tiga saja. Kemudian kita render ataupun kita run menggunakan software Laravel ini. Seperti tadi. Modul 2, kita pilih paragraf yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Hasilnya, teks tersebut akan ditampilkan secara baris dengan baris yang terpisah, secara terstruktur sesuai dengan urutannya masing-masing. Kemudian kita buat lagi semisal satu TP yang akan membungkus beberapa baris di dalamnya. Jadi tidak memiliki teks terpisah seperti ini. Kita buat seperti ini. Yang pertama mungkin program studi informatika. Ibrahim Malam. Kemudian kita lihat lagi di web, kita refresh. Nah, oleh website dirender dengan satu baris yang sama. Hal ini dikarenakan baris-baris ini, walaupun ditulis secara baris secara terpisah, namun ini hanya diupdate ataupun dibungkus dengan satu tag saja, tag saja yaitu tag ini. Maka website akan menganggap hal ini merupakan sebuah baris yang sama dan akan dirender sebagai satu baris yang sama. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu link dan juga image dalam HTML. Langsung saja kita buat file HTML-nya yaitu mungkin bisa dimuat dengan link satu dulu .html. Langsung saja kita buat template-nya. Untuk judulnya kita juga ganti link satu. Oke. Mungkin untuk yang pertama sebagai judul ataupun heading-nya menggunakan H1. Kita namai dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malang. Kemudian untuk yang berikutnya mungkin bisa kita kasihkan sebuah image. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa image yaitu image untuk rektorat ya, dan juga flash index. Oke, yang pertama kita buat untuk rektorat dulu. Dengan tag yaitu img, kita tutup. Kita tambahkan src sebagai source ataupun uh, directory dari image tersebut yang akan ditampilkan di website ini nantinya. Kita sesuaikan dengan namanya yaitu image. Nah, kemudian di sini akan otomatis tampil image apa saja yang ada di direktorat ataupun file image ini. Kita pilih yang direktorat. Kemudian kita langsung saja kita lihat, kita render melalui software Laravel seperti sebelumnya. Kita buka link satu ini. Nah, seperti ini H1 dan juga image-nya sendiri. Kemudian kita tambahkan lagi untuk linknya. Link sendiri memiliki sintaks ataupun tag yaitu A. H. Kemudian kita tambahkan href. Mungkin kita bisa dari sini, dari UIN Malang, kita copy saja linknya, official link dari UIN Malang ini. Kita tampilkan di href tadi. Kita bisa menambahkan teks, mungkin masuk ke profil UIN Malang. Kemudian kita refresh. Nah, ini. Ketika kita mengklik, maka akan otomatis menavigasikan ataupun mengarahkan ke website yang telah kita copy dan kita tambahkan di href ini. Nah, maka akan otomatis masuk ke profil UIN Malang. Kemudian untuk routing yang kedua yaitu antara satu page dengan page yang lainnya. Di sini kita bisa membuat file lagi dengan nama mungkin link2.html. Kita buat template-nya dulu. Untuk judulnya kita juga ubah lagi link2. Karena di sini saya telah menyediakan image Fakultas Saintek, maka saya akan menamai di sini sebagai Fakultas Saintek. Fakultas Saintek
UIN Malang. Kita tambahkan juga image, img, src, kemudian direktorinya kita pilih yang Saintek. Kemudian kita render ataupun kita run seperti tadi, yang link 2. Nah, seperti ini. Kenapa, kenapa beda? Karena resolusi ataupun image juga beda. Namun bisa disesuaikan menggunakan ataupun bisa disetelin lagi menggunakan CSS ataupun framework CSS yang lain seperti Tailwind mungkin ataupun Bootstrap. Namun untuk sekarang kita fokus saja uh, untuk styling kita kesampingkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan link lagi yang akan menavigasi ataupun mengarahkan ke link satu tadi. Kita buat di sini H, PK, kemudian href. Nah, di sini kita bisa langsung menamai dengan file HTML, misal link satu. Kemudian kita juga bisa menambahkan teks, mungkin masuk ke halaman 1. Kita link 2, kita refresh. Nah, di sini maka ketika kita mengklik yang ini akan otomatis menavigasi ke link 1. Nah, sama seperti link 1. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu formatting teks dalam HTML. Formatting teks dalam HTML merupakan sebuah teknik ataupun elemen-elemen yang mampu memberikan tampilan visual yang berbeda pada tiap teks yang akan disesuaikan dengan penentukannya masing-masing. Oke, langsung saja kita buat filenya. Mungkin formatting saja, formatting.html. Kita buat template-nya, kemudian untuk title-nya kita juga ganti. Oke. Untuk yang pertama kita gunakan teks paragraf dulu, kemudian kita akan menggunakan bold dengan tag B. This is bold. Kemudian kita buat yang selanjutnya yaitu strong. This is strong. Kemudian yang selanjutnya yaitu big. This is big. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu italic dengan tag I. This is italic. Kemudian yang selanjutnya yaitu emphasis dengan tag M. This is emphasis. Kemudian ada lagi yaitu code. This is code. Kemudian yang selanjutnya yaitu subscript dan juga superscript. Mungkin begini dulu. This is, kemudian kita bungkus dengan tag sub, yaitu subscript. Kemudian kita buat lagi and this kita bungkus dengan superscript, which is superscript. Kemudian kita render menggunakan Laravel lagi yang formatting. Nah, seperti ini. Yang pertama ada bold dengan tag yaitu B. Bold ini mampu membuat tampilan visual teks yang tebal. Kemudian selanjutnya ada strong. Hampir sama dengan bold, namun hal ini oleh website dianggap memiliki nilai yang lebih penting untuk penuntukannya dalam sebuah website. Kemudian ada big. Big ini akan menampilkan sebuah teks yang lebih besar dari ukuran yang normal. Kemudian ada italic dan juga emphasis.
Keduanya memiliki tampilan visual yang sama yaitu dengan teks miring, namun emphasis ini dinilai memiliki nilai semantik yang lebih karena dianggap memiliki penekanan yang lebih terhadap suatu konteks dalam sebuah website, tentunya sesuai dengan programnya masing-masing. Kemudian ada code. Code ini akan menampilkan sebuah teks dengan font monopace yang biasa digunakan untuk mungkin tampilan visual dalam bahasa pemrograman. Kemudian yang terakhir ada subscript dan juga superscript. Subscript ini akan menampilkan visual teks yang lebih ke bawah dan lebih kecil dari teks biasanya. Biasanya digunakan untuk rumus dalam ilmiah sebagai contoh H2O ataupun bentukan yang lain yang mengharuskan sebuah huruf ataupun teks itu tampil lebih kecil dan berada di bawah. Kemudian ada superscript dengan tampilan visual yang di atas. Biasanya digunakan juga sebagai pembuatan sebuah gambar ataupun elemen-elemen lain yang serupa dengan pak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.